Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitas pembelajarannya untuk kegiatan hari ini. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9, di mana saya diminta untuk mendiseminasikan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini pada kegiatan di pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Idris sebagai fasilitator, di mana beliau selalu mendampingi dalam kegiatan pembelajaran, memberikan materi-materi pembelajaran pada saat pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Rahman sebagai pengajar praktik. Beliau yang memberikan bimbingan secara langsung, memberikan arahan secara langsung, dan memberikan pendampingan kepada saya selama pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Dan saya sendiri, Budi Setiawan, selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 yang mewakili dari SMA Nurul Falah. Di sini untuk modul 1.1 ini berkaitan tentang budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Yang pasti budaya positif ini merupakan hal-hal yang harus kita kembangkan untuk peserta didik kita khususnya, di mana peserta didik ini memerlukan tuntunan dari kita supaya memiliki sikap, perilaku, serta akhlak yang baik yang tercermin dari peserta didik itu sendiri. Materi-materi yang akan kita diskusikan pada pada sore hari ini, dia berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan di dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan restitusi dengan segitiga restitusi. Di sini mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah lebih paham dari saya, pasti pengalamannya juga sudah jauh lebih baik dari saya. Jadi di sini kita sama-sama berbagi saja pengalaman yang dirasakan oleh Bapak Ibu selama mengajar, di mana budaya-budaya positif yang sudah tertanam di dalam sekolah kita, khususnya di SMA Nurul Falah. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Di sini dikatakan bahwa disiplin positif ini tumbuh dari peserta didik itu sendiri, bukan karena dia mengharapkan sesuatu ataupun bukan karena hukuman. Jadi memang kesadaran yang tertanam di dalam diri peserta didik itu sendiri, di mana kita sebagai seorang pendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun peserta didik untuk menjadikan peserta didik memiliki nilai-nilai kebajikan, memiliki nilai-nilai yang baik. Kalau difilosofikan, peserta didik itu ibarat sebuah padi dan kemudian kita sebagai petaninya. Dan untuk menghasilkan padi yang baik, maka kita perlu merawatnya dengan baik. Karena kalau tidak kita rawat dengan baik, walaupun benihnya itu sangat baik, tapi itu tidak akan tumbuh dengan baik kalau tidak dirawat. Dan sebaliknya, jika benih padi itu walaupun
mungkin awalnya kurang baik, tapi dengan ketelatenan, ketelitian, ketekunan kita merawat, insya Allah padi itu akan tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik ini pada dasarnya semua sudah memiliki akhlak yang baik. Hanya tinggal bagaimana kita mengarahkan supaya peserta didik ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, supaya tidak salah arah. Nah, inilah fungsi kita sebagai seorang pendidik, yaitu untuk memberikan tuntunan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak yang lainnya. Yang pasti ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik. Mungkin yang lainnya masih banyak lagi, diantaranya mungkin kedisiplinan, kasih sayang, dan itu nilai-nilai yang harus tertanam di dalam peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah pernah merasakan yang mana peserta didik ini memiliki nilai-nilai kebajikan, mulai dari kesopanannya, yaitu kita lihat dari mana kalau nilai kesopanannya? Dilihat dari tutur bahasanya ketika dia berbicara dengan Bapak dan Ibu. Bagaimana cara dia bersikap kepada Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana dia bersikap kepada teman yang lainnya. Itu kita lihat bisa menjadi nilai kesopanan. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi nilai kebajikan yang lainnya, yaitu nilai kasih sayang. Dibuktikan dengan apa kasih sayang? Perhatiannya. Perhatian tidak usah banyak-banyak, perlu cukup kita menanyakan kabarnya gimana, keadaannya seperti apa. Itu merupakan bentuk perhatian kita kepada peserta didik, merupakan bentuk kasih sayang kita kepada peserta didik. Jadi bukan hanya memiliki rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Nah, kemudian untuk teori motivasi perilaku, di sini adalah elemen kunci dalam pembentukan perilaku manusia. Di mana coba kita bayangkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Apakah kita melakukan hal tersebut berdasarkan keinginan kita sendiri? Apa kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau kita melakukan terkadang ingin menghindari sesuatu? Misal, kita melakukan sesuatu itu karena kita takut, bukan karena kita menyadari akan hal itu baik atau tidak. Kemudian ada lagi di sini, kita melakukan karena terkadang kita juga ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan itu bukan karena berharapkan hal-hal yang lainnya, tapi karena memang kita mengharapkan untuk diri kita sendiri, sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut misalnya ketika kita masuk ke sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika anak-anak masuk ke sekolah, dia datang dengan posisi pakaian rapi, dia datang tepat waktu, bukan berarti dia untuk menghindari hukuman, tapi memang dia sadar akan dirinya sendiri, yaitu dengan menanamkan nilai kebajikan tadi, yaitu nilai kedisiplinan. Bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia takut ditegur, bukan karena dia takut dimarahin, tapi dia melakukan memang untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi ketika anak tersebut melakukan sesuatu bukan karena untuk menghindari hukuman. Nah, lalu hukuman ini apa sih? Suatu sanksi yang harus diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari gurunya. Nah, kalau boleh tahu,
Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dan kesepakatan itu apa sih bedanya? Ya, hukuman dan kesepakatan. Saya akan mencoba menjawab menurut versi saya ya, Pak Budi. Ya, silakan Ibu. Menurut saya hukuman itu diberikan tanpa ada kesepakatan dari anak, gitu ya. Jadi hukuman itu ketika anak mendapatkan melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita berlakukan di sekolah maupun di kelas, atau sesuai dengan pelajaran yang kita ampuh, itu anak diberikan hukuman tanpa ada perjanjian terlebih dahulu dengan siswa, gitu kan. Jadi itu mutlak, hukuman itu mutlak diberikan oleh kita selaku pendidik. Sedangkan kalau kesepakatan itu jelas antara kedua belah pihak, gitu, baik antara guru tersebut dengan siswa yang ada di kelas. Itu mungkin secara garis besarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wirna. Jadi hukuman itu berarti diberikan sepihak oleh bapak dan ibu gurunya ketika memang anak tersebut melakukan suatu kesalahan tanpa direncanakan, tiba-tiba muncul saja hukumannya. Misalnya seperti apa hukuman, ataukah dia lari di lapangan, atau dia menghafal Al-Quran, membaca Quran, ataupun menulis ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak tanpa diterencana terlebih dahulu. Yang pasti itu terjadi secara langsung begitu saja. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengalaminya ketika ada anak-anak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita buat selama ini. Teori yang selanjutnya yaitu teori penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya, selama proses pembelajaran Bapak dan Ibu yang pernah lakukan, apa saja yang pernah memberikan kepada siswa dalam bentuk penghargaan? Kira-kira seperti apa penghargaannya kepada siswa? Penghargaan di sini kan pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu memberikan penghargaan kepada siswa tersebut dalam bentuk apa misalnya? Dan kalau saya perlu penghargaan itu hanya dalam bentuk verbal mungkin ya, dengan ucapan yang bisa membangkitkan gairah mereka dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian kalaupun ada mungkin penghargaan itu dalam bentuk nilai kalau di pelajaran bahasa Inggris. Silakan Bu. Silakan yang lainnya, Bu Lia. Saya juga lebih banyak ke bentuk verbal ya Pak ya, bentuk ujian begitu ya. Ketika anak mendapat nilai sempurna di matematik gitu, luar biasa seperti itu, yaitu bentuk verbal. Tapi kadang-kadang juga bentuk benda seperti pensil kah atau penghapus kan, kadang-kadang seperti itu Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau menambahkan, silakan. Pak Farid. Ya, kalau saya memberikan penghargaan kepada siswa mereka yang benar-benar ikut belajar dengan tertib. Ketika ada pertanyaan dan mereka jawab, meskipun salah, kita harus beri penghargaan kepada mereka agar mereka tetap semangat ikut belajar dengan kita. Ya, memang Bapak Ibu, jadi penghargaan itu tidak harus berupa hal-hal yang mewah, tapi dengan ucapan-ucapan yang sederhana, pintar, bagus, dengan angkat jempol pun bahkan itu sudah bentuk penghargaan kita. Itu bisa menambah motivasi belajar kepada peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Sama halnya seperti tadi Pak Farid dikatakan,
dan penghargaan itu tidak hanya berlaku untuk siswa-siswi berprestasi, tapi ketika dia berani mengungkapkan sesuatu, berani melakukan sesuatu di luar sudah baik atau belum, tetap dia layak untuk mendapatkan suatu penghargaan itu sendiri. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Nah, ini salah satu teori yang terbaik yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Jadi teori ini tidak menitik beratkan kesalahan kepada peserta didik atau kepada siswa, tetapi kita berusaha untuk menyadarkan peserta didik tersebut, melakukan supaya dia menyadari apa yang telah dia lakukan salah atau benar. Kita tidak berhak untuk memberikan statement kalau dia tuh sudah salah, dan itu justru malah akan membuat anak tersebut menjadi benar-benar merasa bersalah. Tapi kita buat anak tersebut itu menyadari kesalahannya, sehingga ketika dia menyadari kesalahannya, insya Allah kedepannya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya teori tentang keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasinya, keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Mengenai keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, ketika ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan helm, menurut Bapak Ibu, apa yang dia yakini ketika dia mengenakan helm tersebut? Keyakinan apa yang dia yakini? Untuk apa dia mengenakan helm tersebut? Dia meyakini bahwa dia akan merasa nyaman dan bukannya terbebas ya, paling tidak meminimalisir meminimalisir akibat yang fatal ketika dia mengalami insiden atau kecelakaan itu. Ya, berarti keyakinannya adalah untuk keselamatan diri, bukan untuk menghindari yang namanya razia, gitu ya. Jadi untuk keselamatan kesadarannya. Bahkan tapi terkadang kebanyakan di kalangan masyarakat mengenakan helm itu untuk menghindari yang namanya razia. Itu yang perlu kita kembalikan, yang perlu kita sadarkan akan tindakan kebaikan atau kedisiplinan dan keyakinannya, bahwa kita yakin mengenakan helm itu bukan karena takut dirazia atau yang lain sebagainya, tapi untuk memberikan keselamatan kepada diri kita. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan apa yang diyakini ketika kita mencuci tangan, menjaga kebersihan, terus apalagi ketika masa pandemi kemarin mengenakan masker, kemudian rajin mencuci tangan dan lain sebagainya, menjaga jarak. Nah, itu keyakinan apa yang kira-kira kita yakini? Untuk apa kita melakukan itu semua? Ya, Pak Budi, menurut saya pribadi, untuk keyakinan yang dilakukan ketika khususnya pandemi kemarin seperti mencuci tangan dan yang lainnya, mungkin keyakinan yang ditanamkan adalah pertama memang untuk menjaga kebersihan diri sendiri itu. Yang kedua, karena memang kasusnya yang sedang terjadi adalah
pandemi COVID-19 mungkin untuk meminimalisir juga penularan virus-virus yang sedang berlangsung pada masa pandemi. Ya, terima kasih. Berarti keyakinan yang bisa kita ambil di situ adalah keyakinan untuk menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari yang namanya wabah virus pada saat terjadinya virus corona tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu bentuk keyakinan yang saya praktikkan di kelas 11A1. Ini merupakan keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh siswa, karena keyakinan ini seharusnya timbul memang dari dalam diri siswa itu sendiri untuk kebaikan dirinya dan untuk menciptakan kedisiplinan. Ini diawali dengan peserta didik selalu membuat satu keyakinan yang mereka anggap itu memang yang paling baik. Kemudian ditempelkan di depan. Setelah itu baru kita pilih keyakinan mana yang bisa dijalankan di dalam kelas tersebut. Dan di sini ada 5 keyakinan yang disepakati, diantaranya yaitu disiplin dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah disiplin dalam waktu mengerjakan tugas. Itu keyakinan-keyakinan yang dibuat di kelas 11A1 sebagai bentuk salah satu praktik saya dalam melaksanakan kegiatan di modul 1.4. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang tentunya di sini untuk bertahan hidup yaitu kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, makanan. Selain itu kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk memiliki rasa aman. Yang kedua, kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Contohnya adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja maupun juga kelompok di mana kita berada dan tergabung di dalamnya. Dan ini dua kebutuhan ini saya rasa memang ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Siapa sih yang tidak butuh yang namanya makan? Pasti kita butuh untuk mempertahankan hidup kita. Kemudian siapa sih yang tidak menginginkan rumah? Pasti saya yakin kita semua berharap memiliki rumah sendiri. Walaupun rumah sederhana, biasanya yang namanya rumah sendiri itu rumah yang terbaik dibandingkan kita masih mohon maaf bergabung dengan orang tua ataupun mertua dan lain sebagainya. Pasti kita berharapan memiliki rumah idaman kita sendiri. Kemudian kebutuhan akan perasaan diterima. Nah, di sini seperti kita memiliki teman, keluarga, rekan kerja. Nah, pasti itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan di dalam suatu lingkungan, baik itu pekerjaan ataupun di lingkungan keluarga. Pasti kita ingin merasakan kalau diri kita merasa berada di dalamnya, bukan sendirian. Artinya bahwa kita diakui di dalam lingkungan tersebut, keberadaan kita di dalam lingkungan tersebut. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Contohnya adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru. Dalam hal ini, kebebasan dalam membuat pilihan tentunya kita sebagai manusia sudah memiliki pilihan kita masing-masing. Kalau di peserta didik mungkin lebih kepada pilihan saya ingin sekolah di yang sekolah A misalnya, tetapi orang tuanya memilihkan di sekolah yang B. Itulah sebenarnya kita memiliki kebebasan untuk memilih itu sendiri, ataupun kebebasan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mau apa tujuan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai, itu bagaimana upaya kita untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah akan kesenangan.
Kebutuhan di sini kesenangan terkait dengan bermain, tertawa. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang dia senangi. Itu. Jadi, ketika kita melakukan apa yang kita senangi, tentunya kita biasanya melakukan dengan sungguh-sungguh. Contohnya ketika siswa dalam belajar, salah satu motivasi siswa dalam belajar yaitu adalah menyukai atau menyenangi mata pelajarannya misalnya. Ketika menyukai mata pelajarannya, ketika dia menyukai proses pembelajarannya, dia akan termotivasi dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan. Dalam hal ini, setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas ketercapaiannya. Selain itu, didengarkan dapat memberikan dampak dan pengaruh dan juga mempunyai rasa harga diri. Bahkan sebaiknya mereka diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting di dalamnya. Mungkin secara tidak langsung sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu kemudian mendapatkan pujian, tentunya kita akan merasa senang. Seperti halnya yang tadi Bapak dan Ibu lakukan ketika memberikan penghargaan kepada peserta didik dalam hal pembelajaran, itu sangat membuat peserta didik merasa senang tentunya di dalamnya, dan itu akan memotivasi peserta didik. Nah, makanya di sini merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya berkaitan dengan restitusi, 5 posisi kontrol guru. Berdasarkan teori kontrol, di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita atau siswa-siswi kita. Di antaranya di sini penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu itu selalu saja selesainya paling terakhir. Nah, itu merupakan posisi penghukum yang diberikan guru terhadap siswanya. Berarti di sini siswa itu benar-benar harus mengikuti apa yang kita inginkan. Tidak boleh melanggar suatu peraturan. Ingat di situ ada kalimat awas. Berarti dia benar-benar memberikan statement kepada siswanya supaya siswanya itu mau melakukan apa yang dia inginkan, dengan harapan ketika dia melanggar peraturan pasti akan diberikan suatu hukuman. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Yang selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi kalimat-kalimat ini ditujukan kepada siswa yang telah melakukan suatu kesalahan, tapi dengan harapan siswa tersebut merasa bersalah dan menyadari akan perbuatannya itu telah melakukan suatu kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Pada posisi ini guru akan menerapkan dirinya sebagai teman dengan kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ada lagi,
ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Guru-guru akan menerapkan posisi pemantau dengan perkataan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi diingatkan terhadap peraturan yang telah dibuat, sehingga siswa tersebut menyadari ternyata dia sudah melanggar ataupun melakukan suatu kesalahan, dan berarti dia melanggar suatu peraturan yang telah dibuat secara bersama. Dan yang kelima, posisi manajer. Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Jadi dalam posisi ini perkataan yang biasa keluar adalah apa yang kita yakini, apa yang kamu yakinkan. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi-posisi yang ada di dalam restitusi posisi kontrol. Nah, ketika melihat kelima posisi ini, kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Atau semuanya sebenarnya sudah sebagai penghukum, kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau sebagai manajer? Saya sudah pernah, cuma baru tahu teorinya. Saya yakin itu kita semuanya sudah pernah melakukan hal ini semua, baik sebagai penghukum, mungkin saya sendiri pun pernah memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa ketika memang dia melakukan suatu kesalahan, ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ini Bapak dan Ibu ada tayangan video di mana ini merupakan kelima dari posisi kontrol tersebut. Ini untuk posisi pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, yang kedua, ini contoh untuk posisi pembuat rasa bersalah.
Contoh yang ketiga, ini memposisikan guru sebagai teman. Posisi yang keempat sebagai posisi pemantau. Nanti saya minta perwakilan dari Bapak Ibu, kira-kira yang paling baik, yang paling tepat menurut Bapak Ibu posisi yang mana? Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Ya, bagaimana Bapak Ibu setelah menyaksikan tayangan video tadi, 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika menghadapi murid-murid kita yang telah melakukan pelanggaran tentang keyakinan yang telah dibuat. Silakan mungkin memberikan tanggapan. Baik, dari yang tua dulu. Baik Pak Budi, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dari 5 ya, 5 apa tuh namanya?
posisi kontrol untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Pada dasarnya kelima hal tersebut pernah kita lakukan tadi ya, yang seperti Pak Budi bilang. Hanya saja baiknya yang paling mendominasi mungkin ya yang harus kita lakukan. Saya cocok untuk nomor 4 dan nomor 5 Pak Budi. Kenapa Ibu demikian? Nomor 4 dan nomor 5? Nomor 4 apa Anda ya? Ya, sebagai pemantau. Ya. Jadi untuk memberikan konsekuensi dan menyadari akan sanksi yang nanti ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya, itu betul. Ya, posisi nomor 4 itu sebagai pemantau itu memang sudah seharusnya ya, dan tugas kita memantau perkembangan seluruh siswa didik sebetulnya, bukan hanya yang bermasalah saja. Khususnya sih untuk yang bermasalah ini gitu. Jadi saya lihat tadi dipantau karena mungkin hampir tiap hari dia terlambat ya gitu kan. Jadi dipantau terus juga dengan kata-kata yang enak lah didengar, dan dia tahu sebetulnya konsekuensinya peraturan yang ada di sekolah tersebut, sehingga sebetulnya tidak ada alasan gitu kan kenapa dia harus melanggar peraturan yang sudah dibuat tersebut, karena dia sudah tahu dan paham betul konsekuensinya apa. Terus yang nomor 5 juga agak kena juga karena memang dia selaku manajerial ya di sana gitu, manajer gitu, selaku manajer. Jadi saya rasa untuk yang keempat dan kelima ini lebih cocok dan yang untuk mendominasi kita ya selaku peserta, selaku pendidik untuk memperlakukan anak-anak yang bermasalah. Terima kasih. Ya, silakan Pak Farid. Terima kasih Pak Budi. Posisi kontrol ini pernah saya lakukan ketika pertama siswa yang melanggar aturan. Kita tidak pernah tahu bagaimana dia keadaannya di rumah ya, tergantung dari tadi dasar manusia. Ya, manusia dasar atau dasar manusia Pak? Dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ya, entah itu dari pihak dari orang tua. Terkadang sekarang banyak orang tua yang mohon maaf broken ya, terjadi anaknya yang terkena imbasnya ya. Untuk nomor 1 seperti tadi, kenapa alasannya terlambat kayak gitu ya, mungkin karena kurang kasih sayang ya di rumah atau teman atau bagaimanapun ya. Saya lebih cocok ke posisi 3 karena ini pernah saya lakukan ketika anak yang sudah lulus ya, dia butuh perhatian dari orang tuanya yang yang sudah broken, jauh pula ya. Ternyata dia lebih butuh teman untuk mengutarakan kenapa dia berbuat kesalahan seperti itu. Akhirnya dia bisa cerita dan saya pun mengetahui, oh ternyata dari dasar keluarga ya. Saya lebih dominan ke 3 Bang, lebih dekat dan lebih mau mengutarakan pendapatnya kenapa telah membuat kesalahan seperti itu ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Farid. Ya, mungkin pengen dengar suaranya Bu Fatma. Coba suruh Bu Fatma sendiri. Kira-kira posisi mana yang paling tepat atau yang bisa Bu Fatma lakukan dalam posisi kontrol tersebut? Baik Pak, untuk saya, menurut saya sendiri itu posisi 4 sama 5 seperti Bu Irna tadi, karena kita kan udah tahu anak terlambatnya karena apa, ditanya dulu kenapa, mungkin oh ternyata tadi alarmnya, berarti nanti gimana buat ke hari esoknya, ditanyakan lagi. Kira-kira untuk tidak mengulangi itu keyakinan seperti apa nanti yang akan kita yang akan anak itu lakukan. Oke, nanti akan setelah alarm, terus nanti setelah alarm aja nggak cukup, ternyata siapa yang mau membangunkan. Nah, sedetail itu mungkin menurut saya yang paling cocok adalah nomor 4 dan nomor 5 seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi Bu Fani, mangga dipersilakan. Ya Pak Budi, untuk menurut saya mungkin hampir sama Bu Fatma dan Bu Irna, lebih kena yang
4 dan 5 gitu ya, karena di situ di dalamnya itu dari pihak si gurunya juga memang menggunakan kata-kata yang mungkin bisa diterima sama anaknya. Kemudian di balik itu untuk memperbaiki kesalahannya, di situ dia mempunyai solusi-solusi tadi, seperti yang tadi lebih mempercepat memasang alarm tekan dan meminta bantuan ibu atau kakaknya untuk mengingatkan supaya tidak terlambat. Jadi menurut saya keempat dan kelima. Keempat dan yang kelima. Ibu Ulia mau memberikan tanggapannya? Cukup ikut yang keempat dan kelima? Ya, yang pasti yang ke satu dan kedua kayaknya sudah tidak baik lagi untuk zaman sekarang ya Bapak Ibu, karena kita bukan lagi kepada zaman penjajah seperti dahulu, yang dimana ketika siswa ataupun anak-anak kita melakukan suatu kesalahan itu harus dihukum. Justru di sini kita harus memposisikan bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kesalahannya dengan meyakini keyakinan yang kita buat, kemudian mencari tahu dulu apa permasalahannya, dan kemudian mencari solusinya supaya kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah ini materi kita selanjutnya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini untuk menyadarkan kepada peserta didik kalau mereka bisa memperbaiki suatu kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali lagi seperti sedia kala atau bisa diterima kembali di dalam lingkungannya, karena dia sudah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di sini kita bukan hanya untuk memberikan suatu kesalahan, dan di sini kita tidak bisa menyalahkan peserta didik, tapi justru di sini kita harus membangun peserta didik supaya dia bangkit dari kesalahannya, dari kegagalannya, sehingga dia menjadi anak yang sukses. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas. Di antaranya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini yang bisa kalimat-kalimat kita bisa gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Adapun kalimat-kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka langkah-langkahnya adalah tingkah laku yang salah telah divalidasi.
Kemudian langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi atau meyakini kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa-siswi kita. Kemudian tujuan diterapkan segitiga restitusi untuk mengembangkan pribadi atau siswa yang diajarkan untuk belajar dari kesalahan, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi tindakan mereka, dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Ini tujuan dari segitiga restitusi sendiri, berarti mengajarkan kepada peserta didik untuk belajar dari kesalahannya, mengembangkan pemahaman yang lebih baik, ataupun konsekuensi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Dan ini contoh tindakan restitusi yang saya lakukan di 12 MIPA. Ya, jadi Bapak Ibu, ini contoh kasusnya yaitu tentang pembulian, di mana siswi tersebut diberikan kalimat yang tidak baik, yaitu dengan memberikan kata kalau dirinya tuh gendut dan lain sebagainya, sehingga dia merasa marah. Dan akhirnya saya memanggil siswa tersebut dan memberikan treatment tentang segitiga restitusi, mulai dari tindakannya, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan kemudian meyakini keyakinan kelas yang telah dia langgar.
Ya, itu pemaparan materi dan dilanjutkan dengan praktik-praktik yang telah saya lakukan mulai dari keyakinan kelas dan sampai dengan praktik tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kita selama berada di lingkungan sekolah. Dan mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan ataupun ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Nah, sedikit penutup, nanti saya meminta kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya atau hasilnya setelah Bapak dan Ibu mempelajari ini, apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian kira-kira kedepannya Ibu mau melakukan apa. Nanti silakan Bapak Ibu buat videonya di rumah, nanti dikirim ke saya, nanti dan tayangan ini nanti akan dipublikasikan di channel YouTube sebagai bukti kalau saya sudah melakukan yang namanya aksi nyata di modul 1.4 ini. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zulusna, salah satu guru di SMA Nurul Falah. Setelah saya mendengarkan materi dari Bapak Budi, yaitu mengenai budaya positif di sekolah, saya banyak sekali mendapatkan hal-hal baru, yaitu terutama dalam menangani peserta didik yang bertindak salah, di mana guru bukan hanya saja sebagai pembuat rasa bersalah, juga bukan sebagai penghukum, tetapi juga bisa sebagai teman, bisa sebagai controlling, dan juga bisa sebagai manajer. Juga saya sangat terkesan sekali oleh materinya, yaitu mengenai segitiga restitusi, di mana di situ dijelaskan dan juga diberikan contoh-contoh dalam menangani anak-anak yang bertindak salah di sekolah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Mungkin kedepannya saya akan mengikuti contoh juga materi dari Bapak Budi, yaitu mengenai segitiga restitusi dalam menangani anak-anak yang bertindak salah di sekolah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novani Nurlian. Saya di sini ingin menyampaikan terkait pembelajaran yang kemarin saya ikuti bersama Bapak Budi Setiawan. Dari pembelajaran yang dijelaskan oleh Bapak Budi Setiawan, untuk penjelasannya sangat jelas, sangat rapi, dan mudah dipahami. Kemudian di sini juga saya pribadi selaku tenaga pendidik juga, jadi banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Budi. Salah satunya seperti materi yang dijelaskan tentang posisi kontrol seorang guru ketika menghadapi permasalahan siswa-siswinya di kelas. Contohnya seperti permasalahan sering datang terlambat. Jadi dari situ saya bisa memahami bahwa ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kita menangani permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi seperti itu. Jadi dengan adanya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi kemarin, di situ saya jadi bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan terkait tentang bagaimana cara kita menyikapi permasalahan siswa-siswi yang ada di sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semangat terus untuk Pak Budi dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi yang telah memberikan materi tentang budaya positif. Ini sangat berharga bagi saya ketika mendidik
siswa-siswi di sekolah dengan latar belakang yang berbeda dan karakter yang berbeda, sehingga saya mengetahui bagaimana saya harus bertindak ketika ada siswa yang bermasalah. Ya, dan saya juga akan memberikan semangat mereka, karena setiap manusia tidak ada yang bodoh, akan tetapi mereka memiliki bidang masing-masing yang tidak bisa orang lain miliki. Ya, dan saya akan insya Allah akan mengarahkan mereka ke yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Budi atas materinya, dan saya ucapkan semangat terus Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.